Dari 93.9 Radio Bos Thompson Weleri Kendal. Inilah Bos Info seputar Kendal. Sahabat Thompson, banyaknya program dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam memberantas virus COVID-19 kini mulai menuai hasil. Terbukti beberapa bulan belakangan, angka terpapar COVID-19 mulai menurun. Hal tersebut tidak lepas dari peran pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Di Kabupaten Kendal, program vaksinasi juga terus digalakan untuk mengejar herd immunity masyarakat. Meski capaian vaksinasi di Kabupaten Kendal sudah 80%. Di sisi lain, antusias masyarakat di Kabupaten Kendal untuk mengikuti vaksinasi juga semakin tinggi. Seperti yang dilakukan warga Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Senin 22 November 2021. Ratusan warga begitu bersemangat mengantri untuk mendapatkan suntikan vaksin dosis kedua di balai desa setempat. Kepala Desa Kutoharjo, Ivan Setiawan, mengungkapkan vaksinasi kali ini adalah gelaran vaksinasi ke-12. Dirinya merasa bersyukur karena setiap pelaksanaan vaksinasi, antusiasme masyarakat semakin tinggi dan pelaksanaannya pun berjalan dengan lancar. Dan ini di tempat kami, ini adalah vaksin yang ke-12. Vaksin yang ke-12 karena kita tiap bulan itu pertemuan vaksin itu 4 kali. Rata-rata di hari Jumat ataupun biasanya di hari Senin. Kalau dari Jumat, Senin. Kita ada jadwal itu dari Puskesmas dan untuk data-data biasanya untuk yang vaksin yang kedua sudah terdata. Untuk yang umum biasanya kita juga share ke warga, terutama dari Pak RT dan yang lainnya. Dalam pelaksanaan vaksinasi ini melibatkan petugas kesehatan yang dipimpin oleh Dr. Didik Basar serta didampingi personel dari Babim Kamtipmas dan Babinsa setempat. Hal tersebut untuk menjaga agar pelaksanaan vaksinasi berjalan lancar dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama pelaksanaan. Vaksinasi dosis kedua, Pfizer dan Sinovac yang dilakukan di Balai Desa Kutoharjo tersebut menyasar total 375 orang dari 400 kuota yang disediakan. Dan hingga selesai pelaksanaan vaksinasi, tercatat 96 orang menerima suntikan dosis kedua vaksin Pfizer dan Sinovac 278 orang. Sedangkan 1 orang untuk Sinovac dosis pertama. Meski terbuka untuk masyarakat umum atau tidak terbatas hanya bagi warga Desa Kutoharjo, kelancaran pelaksanaan vaksinasi disampaikan oleh Babinsa Koramil Kaliwungu, Serda Muhammad Aldi Fadri. Menurutnya sepanjang melakukan pendampingan belasan pelaksanaan vaksinasi di Balai Desa Kutoharjo, dirinya tidak menemui kendala. Ini alhamdulillah untuk kegiatan selama ini berlangsung dengan lancar. Untuk warga sangat antusias, prokes juga dari pihak desa sudah menyiapkan, dari Puskesmas juga. Sementara itu 2 warga peserta vaksinasi, Rahma Maulidia dan Anita Maulidah, mengaku senang karena sudah menggenapkan suntikan vaksinasi mereka, yakni dosis pertama dan dosis kedua. Keduanya sama-sama merasakan pelayanan yang cepat dan tidak berbelit di setiap pelaksanaan vaksinasi di Balai Desa Kutoharjo ini. Rasanya nggak sakit, ya pokoknya alhamdulillah lancar, baik-baik aja, gak ada halangan apapun. Nggak sakit, bagi masyarakat yang mau vaksin jangan takut, karena vaksin nggak sakit, supaya bisa melindungi kita dari corona. Selain vaksinasi di Balai Desa Kutoharjo, sejauh ini pemerintah juga terus mengencarkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan menggelar pelayanan siang maupun malam untuk semua kalangan, baik masyarakat umum, lansia, difabel maupun kelompok lainnya. Hal ini bertujuan demi percepatan terbentuknya herd immunity atau kekebalan komunal di seluruh wilayah di Kabupaten Kendal. Sementara itu, di tempat terpisah Sabtu 20 November 2021,
salah seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Komisi B, Soleha Kurniawati, saat mengisi dialog di Radio Bos Thompson Kendal menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak lengah meskipun COVID-19 melandai dan vaksinasi terus dilakukan. Namun tetap terus waspada dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan mematuhi aturan PPKM. Meskipun kondisi vaksin sudah meningkat, kasus corona sudah turun, kita tetap harus menjaga. Nah, maka kami pun menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada, karena sekali lagi ini belum selesai, ya, belum selesai. Jadi pandemi ini belum selesai dan WHO belum mencabut. Nah, kita itu panduannya kan di WHO ya, di dunia. Jadi WHO belum mencabut status pandemi ini, maka kita tetap harus menjaga protokol kesehatan sampai nanti benar-benar dinyatakan selesai. Demikian informasi dari 93.9 FM Radio Bos Thompson, Wuleri Kendal. Ani Kustiani melaporkan. Radio Thompson 93.9 FM Radio Bos Thompson, Wuleri Kendal. Sentral informasi dan hiburan.